Dunia yang sudah hancur diputar balik ke masa awal. Ingatan semua orang dihapus, di mana tidak ada dungeon monster dan para hunter. Sang raja bayangan yang mengembara di celah dimensi kini kembali dan memicu ketidakstabilan di bumi. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Sung Jinwoo yang menjalani kehidupan normalnya mulai menemui orang-orang dekatnya di masa lalu. Ia berhasil menemui Chae-in dan dekat kembali dengannya. Juga menemui Jinho yang merupakan adik kelasnya di universitas. Jinho juga berpapasan dengan Miss Juhee. Setelah itu, Jinwoo juga menemui ketua Gogunhae yang terbaring sakit karena penyakit yang berat. Di sana, Jinwoo memberikan ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit apapun untuk Gogunhae dan membuatnya kembali sadar. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Antares, sang Dragon Monarch. Sambil memimpin pasukan naga, ia bilang, "Aku adalah monark pertama yang terlahir dari kegelapan, raja yang menggambarkan kehancuran dan teror, raja yang menguasai semua dragon." Sebagai tanda penghormatan, semua makhluk memanggilku dengan julukan Dragon King. Namun di hari saat aku mempersiapkan diri untuk menginvasi bumi bersama dengan 10 juta pasukan naga, saat aku terbangun, aku berada dalam tubuh manusia. Apa-apaan dengan wajah manusia memalukan ini? Nama manusia ini adalah Sung Jinwoo, seorang pemuda yang bekerja sebagai hunter demi membiayai ibunya yang sakit. Tak lama, ia menerima sebuah panggilan dari salah satu anggota Red karena Jinwoo sudah terlambat. Antares tak terima dengan ucapannya. Wanita ini beraninya mengatakan itu pada Dragon King. Aku akan melacak lokasinya. Dengan kekuatannya, Antares berhasil menemukan seorang wanita yang menelepon. Dengan tatapan muka yang menakutkan, ia bilang, "Beritahu aku, apa aku terlambat sekarang?" Wanita itu langsung merinding ketakutan. Di sana Tuan Kim yang sedang ngopi sambil menunggu Red menyapa Jinwoo. "Kau sudah datang rupanya, ngopilah sebentar." Dengan kasar Jinwoo merebut kopi dari penjual dan menghabiskan saat masih panas. Yang kuat akan merampas milik yang lemah. Itulah jalan kami para monark. Miss Juhee juga menyapa, tapi Jinwoo hanya bisa terdiam. Tak lama Tuan Song berkata pada semua anggota Red, "Kita semua akan bekerja sama untuk menghasilkan uang hari ini. Aku ingin membimbing kalian semua sebagai ketua Red. Mohon bantuannya." Kejadian ini sama persis dengan yang dialami Jinwoo dahulu. Antares yang melihat gate di depannya dalam hatinya berkata, "Gerbang yang muncul di bumi itu adalah ulah para ruler. Tapi kenapa aku merasakan energi dari monark di sana? Aku harus memeriksanya sendiri." Sung Jinwoo yang memasuki dungeon langsung membantai monster-monster di sana dengan brutal. Sontak semua anggota Red bingung. Ada yang aneh dengan Tuan Sung hari ini. Apa monster di sini saja yang terlalu lemah? Mereka kemudian berdiri di depan gerbang kuil Kartenon. Semua anggota merasa curiga, tapi Jinwoo dengan berani masuk sendirian. Pada akhirnya semua orang masuk ke dalam. Dungeon seperti ini adalah pengalaman pertama bagiku. Sekarang kita akan pantau situasi di sini dan melaporkannya ke asosiasi. Kemudian mereka melihat sebuah patung raja raksasa yang sedang duduk dan melihat patung yang sedang memegang batu ukiran. Semua anggota tidak mengerti dengan aksara yang tertulis. Jinwoo bilang, "Kalian memang bodoh isinya. Pertama, sembahlah yang mulia. Kedua, pujilah yang mulia. Dan ketiga, buktikan keyakinanmu. Mereka yang tidak bisa mematuhi tidak akan bisa keluar hidup-hidup." Dan setelah itu, patung raja membuka matanya dan langsung mengeluarkan laser dari dalam matanya. Jinwoo tertawa mengerikan. "Beraninya kau meremehkanku dengan kekuatan lemah seperti itu." Jinwoo menahan serangan dari patung dengan tubuhnya. Jinwoo menyerang balik, Breath of Destruction. Dengan serangan itu, patung raja langsung tumbang. Patung-patung penjaga lain mulai hidup dan langsung datang menyerang. Antara lain panik dan hanya bisa berlarian. Mengerikan sekali, boneka-boneka sombong yang sok kuat, kalian terlalu lambat. Lagi-lagi dengan brutal, Jinwoo berhasil menghancurkan mereka.
Jinwoo berdiri di tumpukan reruntuhan para patung raksasa dan bilang, "Apa cuma segitu kemampuan kalian? Ini bahkan belum bisa disebut pemanasan bagiku." Dan setelah itu, patung arsitek memunculkan diri. "Bajingan, siapa kau sebenarnya? Semua hal yang sudah aku persiapkan mati-matian berubah menjadi kacau." Jinwoo langsung melemparkan tombak padanya dan tepat mengenai jantung. "Aku tidak kemari untuk main-main dengan boneka itu. Aku ingin bertemu dengan kekuatan sebenarnya di balik semua ini. Tunjukkan dirimu." Patung arsitek lalu diselimuti sebuah kekuatan, di mana itu adalah bentuk seorang prajurit bayangan. "Ternyata kau Monarch of Destruction. Sepertinya takdir yang mempertemukan kita di sini. Di tempat ini, aku akan mengakhiri hubungan buruk kita." Mereka siap bertarung. Tapi ternyata semua kejadian itu hanyalah sebuah mimpi dari Sung Jinwoo. Saat terbangun, ia langsung keringat dingin. Cerita berlanjut di sebuah kantor kepolisian. Di sana ada seorang polisi baru dalam tim investigasi, namanya Lee Sae-hwan. Dalam hatinya ia bilang, "Sejak memulai karirku di kantor polisi ini, ada seorang investigator bernama Phantom. Dia adalah orang yang selalu menangkap kriminal dan kasus-kasus aneh di masa lalu. Tingkat penangkapannya sampai 200%. Tak lama Sung Jinwoo menghampirinya. Seorang bilang, "Sepertinya Phantom datang. Dia akan menjadi partnermu sekarang." Ternyata Jinwoo kini bekerja di kantor kepolisian sebagai tim investigasi. Jinwoo langsung merangkul anak baru tersebut. "Maaf senior, aku ingin pamit melatih anak baru ini." Terlihat penampilan Jinwoo berubah dengan potongan rambut yang sedikit panjang. Beberapa hari kemudian, di kantor divisi unit kriminal, terlihat seorang ibu sedang melaporkan kasus kematian anaknya. "Tolong, bisakah kau menyelidiki kasus anakku Jin Yi? Kurasa ada yang ganjil dengan kasus bunuh dirinya." Jinwoo yang mendengar itu menghampiri dan mulai membaca kasus tersebut. Wanita ini ditemukan tewas di bathtub dengan luka robekan di pergelangan tangan dan tidak ada sidik jari orang lain di pisau tersebut. Dia sudah pernah didiagnosis kecemasan dan depresi. Jinwoo bilang, "Baiklah, aku akan memastikan sendiri di TKP." Malam harinya, Jinwoo mulai beraksi. Exchange, Jinwoo bertukar dengan prajurit bayangan dan kini ia sudah berada di tempat tinggal korban. Ia langsung pergi ke kamar mandi tempat wanita itu bunuh diri. Di sana Jinwoo melihat sisa darah dari korban. "Sebenarnya aku butuh mayatnya, tapi sekarang mungkin ini bisa." Jinwoo menggerakkan jarinya dan berkata, "Bangkitlah." Hingga pada akhirnya korban tersebut berhasil diekstrak. Bayangan baru itu terlihat bingung. Jinwoo berkata, "Jangan takut. Saat ini kau telah dilepaskan oleh pembatasan hidup dan rasa sakit. Aku hanya ingin bertanya padamu, apa kau dengan sengaja bunuh diri? Apa alasanmu sebenarnya?" Setelah itu, Jinwoo pergi mendatangi kediaman seseorang. "Aku dari kepolisian. Ada beberapa pertanyaan mengenai putrimu yang tewas." Mereka berdua lalu ngobrol di sebuah kafe. Jinwoo mulai melakukan interogasi. "Sebenarnya Nona Shin Jinji murid seperti apa di sekolah? Apa dia memiliki musuh atau orang yang dendam padanya?" Ayah korban bilang, "Tidak, dia adalah anak yang baik dan polos. Jujur saja, aku masih trauma dengan kematiannya. Walau dia bukan anak kandungku, tapi aku menyayanginya seperti anakku sendiri." Jinwoo lalu mengeluarkan handphone dan berkata, "Saat kami melakukan penyelidikan, kami menemukan beberapa file rekaman suara. Mari kita dengarkan dulu." Pria di hadapannya mendadak syok karena isi rekaman itu adalah curhatan korban tentang siksaan dan penganiayaan kejam yang diterima dari ayah angkatnya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidup karena tahu ayah angkatnya akan menemuinya. Mendadak ayah itu panik. Sung Jinwoo berkata, "Sekarang aku ada dua pilihan untukmu. Pertama, kamu mengakui semua perbuatanmu dan menceritakannya ke kantor kepolisian. Atau yang kedua, kamu membayar dengan harga yang pantas." Sambil tersenyum, pria itu bilang, "Baiklah, jadi berapa banyak yang kau mau?"
Tapi ternyata itu hanyalah trik dari Jinwoo agar dia mau mengaku. Ternyata benar, kau memang pelakunya. Pernyataanmu itu sudah cukup. Apa kau tahu, sebenarnya tempat yang sedang kau duduki bukan lagi berada di dunia yang kau tinggali, tapi di dimensi lain yang aku buat dengan menirukan dunia tersebut. Sebuah dunia kematian yang takkan bisa dimasuki dan keluar tanpa izin masternya. Kau sedang berada di World of Eternal Rest. Sontak pria itu kaget. Dalam hatinya ia bilang, "Di mana ini? Bukankah ini siang hari? Kenapa masih tidak ada seorang pun di tempat ini?" Sung Jinwoo lalu mengeluarkan aura kekuatannya. Para prajurit bayangan langsung menghabisi pria tersebut. Tak lama bayangan wanita yang baru itu datang. "Terima kasih Master, sudah membantuku. Jika boleh, aku ingin meminta bantuanmu lagi." Keesokan harinya, Jinwoo menemui ibu korban dan memberikan kotak hadiah dari korban. Jinwoo bilang, 1 jam sebelum dia memotong tangannya sendiri, dia ingin memberikan ini untukmu. Ternyata korban tersebut memberikan sebuah cangkir dengan tulisan selamat ulang tahun untuk ibunya. Cerita berlanjut di sebuah restoran. Terlihat Jinwoo sedang bersama Jinho. Jinho berkata, "Hyung, kali ini aku benar-benar ingin melamar Jin-ah adikmu. Aku akan menunggunya hingga menyelesaikan gelar kedokteran, lalu akan kubuatkan rumah sakit." Jinwoo menjawab, "Sebenarnya tak perlu berlebihan untuk menunjukkan perasaanmu. Kau pria baik, aku akan mendukungmu." Jinho yang terharu langsung memeluk Jinwoo. Setelah pertemuan itu, Jinwoo kembali ke rumahnya. Dan di sana, ia disambut dengan seorang anak kecil. Ia memanggil Jinwoo dengan sebutan Papa. "Kamu sudah pulang rupanya. Bagaimana pembicaraanmu dengan Jinho?" Ternyata wanita itu adalah Chae-in. Mereka berdua kini sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Sambil menggendong anaknya, Jinwoo menjawab, "Jinho sudah membulatkan tekad untuk melamar adikku. Kita tinggal menunggu ia melamar Jin-ah. Ngomong-ngomong, kenapa Suho masih bangun jam segini?" Anak laki-laki Sung Jinwoo bernama Suho. Tak lama Jinwoo melihat Belion dan Igris sedang bertengkar. Belion bilang, "Kita harus mengajarkan tuan muda jalan berpedang." Igris berpendapat lain. Kecerdasan akademis adalah barometer dari kemampuan dan kapabilitas seseorang di dunia ini. Tuan muda harus diajarkan akademis dahulu. Jinwoo hanya bisa geleng-geleng kepala melihat pertengkaran mereka. Cerita berpindah kembali ke kantor polisi. Jinwoo sedang menghadap seseorang. Orang itu bilang, "Aku dengar kau masih ikut campur dengan investigasi penyelidik lain. Jangan terlalu berlebihan. Itu bisa membuat penyelidik lain membencimu, Hunter Sung." Ternyata itu adalah Wo Jinchul. Jinwoo menjawab, "Sudah kubilang, aku bukan seorang hunter ketua. Apa keperluan Anda memanggilku kemari?" Jinchul bilang, "Presiden Asosiasi Hunter." "Tidak, maksudku Direktur Gogunhe. Sedang dalam kondisi kritis sekarang." Terlihat kini, kondisi Gogunhe semakin mengkhawatirkan. Ia hanya bisa terbaring di rumah sakit. Jinwoo dengan skill exchange segera melakukan pertukaran dengan bayangan dan sudah berada di dekat Gogunhe. Gogunhe yang menyadari kedatangan Jinwoo ingin berbicara. Jinwoo lalu melepaskan masker oksigen Gogunhe. Gogunhe bilang, "Senang bisa melihatmu lagi, pria muda. Aku sudah mencarimu sejak lama." Jinwoo mengeluarkan kembali cairan yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Tapi Gogunhe menolak. "Aku sudah menyelesaikan apa yang harus kulakukan selama 10 tahun yang kau berikan padaku. Itu sudah cukup. Aku hanya punya sebuah permintaan. Kau pernah bilang padaku, ada dunia di mana kita saling bertarung bersama. Bisakah kau menunjukkan dunia itu padaku? Aku hanya ingin mendapatkan kembali ingatan yang hilang dariku." Jinwoo kemudian membuka kembali ingatan Gogunhe tentang dunia yang menghilang. Gogunhe diperlihatkan saat dia masih menjadi ketua asosiasi hunter yang memimpin semua guild besar di Korea, pertarungan melawan Monarch, dan saat ia mati di tangan Ice Monarch, juga tentang kisah perjuangan para hunter dalam melawan monster.
Setelah mengetahui semua ingatan itu, Go Gun-hye menangis. Ia berkata, "Sungguh, bersama dengan pahlawan muda sepertimu sangat menyenangkan. Terima kasih." Hingga pada akhirnya, Go Gun-hye menutup hidupnya sambil menangis terharu. Jin-woo mengusap air matanya dan bilang, "Kau merupakan pahlawan yang telah banyak berkorban untuk kepentingan orang lain. Terima kasih, Ketua." Saat perjalanan pulang, Jin-woo ditelepon oleh istrinya Cha Hae-in. Cha Hae-in terlihat panik. "Apa kamu bisa pulang sekarang? Anak kita, dia sedang terbang di dalam rumah." Terlihat Suho sedang bermain dengan para prajurit bayangan. Jin-woo bilang, "Aku akan segera pulang." Cerita flashback kembali ke kehidupan Beru saat ia tinggal bersama koloni semut di Pulau Jeju. Waktu itu, para koloni semut kekurangan makanan dan membuat banyak para semut mati. Ratu Semut bilang pada Beru yang belum menetas, "Kita butuh pasukan kuat untuk memimpin para semut. Demi kerajaan kita, buatlah semua musuh yang melihat gemetar ketakutan." Hingga akhirnya Beru menetas dan menjadi semut terkuat dari para koloni semut lain. "Aku terlahir untuk membunuh mereka yang hidup. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Hingga pada saat itu, Beru berhadapan dengan Jin-woo. Dalam hatinya Beru waktu itu bilang, "Ini pertama kalinya aku melihat makhluk yang tidak takut saat melihatku. Dan sekarang aku melihat lagi manusia yang tidak takut melihatku pertama kali." Manusia itu adalah anaknya Jin-woo, Suho. Ia melihat Beru malah terkesima dan terus mengejar. Beru heran, kenapa monark muda selalu mengejarku? Igris datang, "Mungkin karena kau semut yang ukurannya lebih besar dari manusia yang bisa berjalan, bisa terbang dan bicara. Wajar anak-anak menyukaimu." Sejenak Beru berpikir. Setelah itu Beru kembali ke World of Eternal Rest. Ia langsung menemui bayangan Dwarfes. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah tempat, di mana di sana sedang dibangun monumen Sung Jin-woo. Beru bilang, "Aku ingin mengubah sedikit patung itu." Bayangan Dwarfes menjawab, "Komander, aku sudah membuat patung suci dari raja kita dengan matang. Kita membuat ini untuk memperingati ulang tahun ke-32 dari raja." Beru menjawab, "Aku tidak bilang akan membatalkannya. Aku hanya ingin membuat sedikit perubahan." Beru menceritakan rencananya. "Rencanamu memang bagus, Komander, tapi waktu kita tidak akan cukup. Mungkin kita bisa meminta bantuan dari demon yang ada di Demon Castle." Setelah itu Beru kembali ke rumah Jin-woo, dan di sana sudah ada sekelompok kriminal yang sedang mengincar Jin-woo. "Itu rumah polisi bajingan yang menghancurkan organisasi kita. Kita harus balas dendam." Tapi Beru langsung menghadang mereka. Sambil mencengkram mulutnya, Beru bilang, "Jangan berisik, monark muda baru saja tidur. Dia tidak boleh diganggu sekarang." Beru lalu menghabisi mereka. Ekspresi ketakutan dari mangsa di hadapan predator memang yang terbaik. Beberapa waktu berlalu, rencana Beru mulai dilakukan, dan kini terlihat Esil dan raja dari klan Radis bersama para demon sedang membantu pembangunan. Dan pada akhirnya proyek itu pun selesai. Semua bayangan berkumpul dan bersorak dengan berdirinya monumen itu. Sebuah monumen Sung Jin-woo yang sedang menggendong anaknya. Para prajurit bayangan terlihat bahagia. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.